Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Muslimin ZMM dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada program studi manajemen Universitas Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja di dalam perguruan tinggi bidang pengajaran pengantar bisnis sebagai bagian dari proses Serdos tahun 2025. Adapun agenda pada pemaparan ini adalah deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran lulusan atau CPL, capaian pembelajaran mata kuliah CPMK, materi pembelajaran, sumber ajar, metode pembelajaran, dan sistem penilaian. Adapun deskripsi mata kuliah, kode mata kuliah ini MKP 51332. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS pada semester 2. Selanjutnya, mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang pengantar bisnis yang merupakan mata kuliah untuk membekali pengetahuan sikap dan keterampilan mahasiswa mampu dengan mengedepankan penguasaan topik utama, yaitu pengertian dan konsep dasar bisnis, lingkungan yang mempengaruhi bisnis, dan jenis organisasi bisnis. Selain itu, dalam mata kuliah ini juga akan diperkenalkan berbagai fungsi operasional bisnis dalam perusahaan seperti sumber daya manusia, operasi, pemasaran, dan keuangan. Capaian pembelajaran lulusan. Mahasiswa menerapkan etika akademik, profesionalisme, dan integritas di bidangnya masing-masing, menunjukkan pemahaman yang komprehensif tentang teori dan konsep dasar ilmu manajemen dalam melaksanakan pekerjaan. Selanjutnya, mampu bekerja dengan baik untuk mengembangkan diri secara berkelanjutan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu mampu mengaplikasikan etika profesionalisme serta integritas yang tinggi dalam melaksanakan bisnis. Kedua, mampu memahami secara komprehensif tentang teori dan konsep dasar ilmu manajemen secara profesional. Mampu mengaplikasikan elemen prinsip dan fungsi manajemen dalam mendukung kegiatan bisnis. Mahasiswa mampu memahami pengertian bisnis, evolusi bisnis, dan sistem perekonomian. Mampu memahami batas-batas lingkungan organisasi dan dimensi lingkungan eksternal. Memahami cara menjalankan bisnis secara etis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Mampu memahami pengertian kewirausahaan dan memiliki dan kepemilikan bisnis baru. Mampu memahami konteks bisnis global dan kelebihannya. Mampu memahami manajemen perusahaan bisnis. Selanjutnya, sumber ajar. Sumber ajar yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah pengantar bisnis oleh Griffin, Ricky W. dan Ronald J. Ebert tahun 2007. Jurnal internasional yang terkait dengan materi pembelajaran mata kuliah pengantar bisnis. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran dalam mata kuliah ini menggunakan beberapa kombinasi dalam proses pembelajaran, meliputi interaktif lecture, problem based learning, simulasi, dan role playing, tugas dan evaluasi. Interaktif lecture ini digunakan dengan tujuan melibatkan mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran yang biasanya diberikan secara langsung atau terjadi interaksi pada proses perkuliahan. Problem learning di sini adalah mahasiswa diajak untuk belajar memecahkan masalah atau kasus secara nyata dalam menjalankan kegiatan bisnis sehingga dapat terlatih untuk memecahkan masalah, kemudian ada kolaborasi dan muncul pemikiran kritis dari mahasiswa. Untuk metode pembelajaran simulasi dan role playing,
mengajak mahasiswa untuk berlatih mengoperasikan bisnis, ada presentasi, wawancara, kerja, atau negosiasi dalam bentuk simulasi yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan interpersonal. Kemudian selanjutnya ada pemberian tugas merupakan sarana untuk mendalami materi lebih dalam pembelajaran mata kuliah pengantar bisnis. Pada akhir perkuliahan ada evaluasi. Evaluasi di mana dilakukan melalui asesmen akhir. Sistem penilaian ada beberapa aspek atau unsur dalam penilaian ini meliputi ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 35%, tugas individu dan kelompok 15%, kehadiran 20%, sehingga total penilaian 100%. Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, tim penilai Serdos Universitas Sulawesi Tenggara, rekan sejawat dosen, dan begitu juga kepada mahasiswa atas dukungan dan kerjasamanya. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi. Sampai jumpa dan salam sukses. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran mata kuliah pengantar bisnis bersama mahasiswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesempatan, karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, untuk melaksanakan perkuliahan pada pagi hari ini, yaitu pada mata kuliah pengantar bisnis. Sebelum kita masuk pada pertemuan yang ke-10 yang membahas tentang memotivasi dan memuaskan karyawan, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi pokok bahasan yang akan kita bahas pada hari ini adalah memotivasi dan memuaskan karyawan. Adapun tujuan pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran kita yang telah disusun adalah setelah kita mengikuti pokok bahasan ini, maka kita diharapkan mampu menjelaskan pengertian motivasi. Yang kedua, kita diharapkan mampu menjelaskan beberapa perspektif historis tentang motivasi. Yang ketiga, mendeskripsikan 3 pandangan kontemporer tentang motivasi, yakni teori keadilan, teori harapan, dan teori penetapan tujuan. Yang keempat, menjelaskan beberapa pandangan tentang bagaimana meningkatkan motivasi karyawan. Itulah 4 sub tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum melangkah kita lebih lanjut, yang pertama itu ada pertanyaan, apakah itu motivasi? Yang pertama. Yang kedua, mengapa karyawan tidak termotivasi dalam bekerja
untuk mencapai tujuan organisasi. Mengapa karyawan tidak termotivasi untuk bekerja dalam mencapai tujuan organisasi? Ada empat poin yang menjadi pemicu sehingga karyawan itu tidak termotivasi untuk bekerja. Yang pertama adalah upah atau gaji yang rendah. Kalau upah itu rendah, tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga si pekerja, otomatis itu gairah kerja itu akan menurun. Coba kalau pergi bekerja, makan saya tidak bergizi, bekerja pergi dengan tanggungan keluarga yang ditinggalkan, tidak makan di rumah, tidak sekolah anak-anak karena biaya rendah. Mana mungkin dia bisa bekerja secara maksimal? Dia bekerja tapi dia ingat juga keluarganya. Bagaimana saya punya keluarga di rumah? Ini kasus. Yang kedua adalah jaminan keamanan rendah. Contoh, kalau perusahaan tidak memberikan asuransi, tempat kerja yang tidak aman, kacau di dalam, sering mati-mati lampu, tempat kerja yang kotor, tempat kerja banyak preman, itu kan tidak aman. Sehingga kalau terjadi apa-apa, maka tidak ada jaminan yang mengakibatkan pekerjaan terbengkalai. Itulah efek daripada kalau jaminan keamanan rendah. Yang ketiga adalah tidak terjadinya hubungan kerja yang harmonis, baik antara atasan dan bawahan maupun antara teman-teman sejawat di dalam organisasi. Sama saudara, kalau tidak ada hubungan baik dengan teman-temannya, bagaimana tugas mau berjalan bagus? Mau bertanya kepada teman cuek. Mau bertanya kepada atasan juga tidak memperhatikan. Itu artinya hubungan kerja di dalam suatu organisasi itu tidak harmonis. Yang keempat adalah tidak ada penghargaan dari atasan. Jadi kalau karyawan itu sudah berbuat semaksimal mungkin, sudah bekerja dengan penuh dedikasi dan loyalitas tinggi, dengan menghasilkan pekerjaan yang berkualitas, dengan tingkat kepuasan konsumen yang memakai produk itu sudah lancar dan laris terjual, lantas atasan tidak memberikan suatu pujian, tidak dipuji, bagaimana kira-kira bawahan karyawan di dalam itu mau bekerja maksimal? Jadi mereka itu bekerja tidak dianggap dia punya pekerjaan itu berhasil. Seakan-akan pimpinan ini tidak ada apa-apanya di bawahan saya. Bagaimana kira-kira kalau anak-anakku sekalian kalau bekerja kalau seperti itu? Apakah enak? Sudah berbuat baik untuk perusahaan, sudah bekerja maksimal, tapi pimpinan perusahaan dia anggap biasa-biasa saja. Tidak ada misalnya penghargaan, tidak ada kepedulian, tidak ada komunikasi. Itulah yang menjadi pemicu terjadinya ketidakpuasan. Sebenarnya itu motivasi, itu kepuasan. Jadi motivasi itu
Jadi setelah motif tadi, jadi motivasi itu adalah sebagai proses individual internal yang memberi energi, mengarahkan dan memelihara perilaku. Jadi dia merupakan suatu kekuatan. Jadi motivasi itu kekuatan pribadi yang menyebabkan Anda atau saya untuk bertindak dengan cara tertentu. Itulah. Bagaimana sampai di sini? Ada yang mau bertanya? Tidak usah malu-malu kalau bertanya, karena sampai motivasi kita masih berbicara mengenai motivasi. Belum kita membahas tentang kiat-kiat untuk melakukan motivasi terhadap karyawan. Kalau begitu kita lanjut. Ada perspektif historis motivasi. Jadi perspektif itu artinya sejarah daripada munculnya itu motivasi. Jadi ada namanya manajemen ilmiah yang dipelopori oleh Frederick Winslow Taylor pada abad ke-19 itu. Jadi ini Taylor menyatakan bahwa untuk memotivasi karyawan harus ada upah borongan, sehingga dengan adanya upah borongan di dalam bekerja, karyawan itu bekerja keras. Lebih menurut prinsip Taylor, lebih banyak kalau banyak pekerjaan, banyak hasil kerja, banyak output, maka upah juga tinggi. Kalau pekerjaan kurang, maka upah juga rendah. Tapi pendapat Taylor ini, dia itu merupakan hanya motivasi berupa upah, belum menyinggung motivasi secara non materi. Jadi itu, di situ kelemahannya. Jadi dia akan berbicara hanya masalah upah. Yang kedua, studi Houghton. Studi Houghton ini dia sudah mulai membahas tentang bagaimana perasaan, bagaimana mengenai penghargaan, bagaimana mengenai kebahagiaan. Jadi antara kebahagiaan dan kepuasan itu berhubungan. Makin bahagia seseorang terhadap pekerjaannya, makin dia puas. Bukan karena semata-mata uang, bukan semata-mata karena gaji. Nah, begitu. Yang berikutnya adalah hierarki kebutuhan yang dipelopori oleh Abraham Maslow. Nah, jadi Abraham Maslow ini dia membagi kebutuhan 5 kebutuhan. Mulai dari kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Jadi ini ada hubungannya tadi waktu kita membahas pada saat latar belakang. Kebutuhan fisiologis itu kebutuhan sandang pangan, perumahan, keamanan, sosial. Itu sosial, kebutuhan akan dicintai, akan diberikan kasih sayang. Saya kira tidak ada orang kalau tidak termotivasi kalau kita sayang dia, kita cintai dia. Adakah di sini kalau tidak suka dicintai? Pasti semua suka kalau disayang, suka kalau dicintai. Berikutnya, teori motivasi menurut Herzberg 1950. Jadi Herzberg ini mewawancarai 200 pekerja.
di mana asumsinya adalah kepuasan dan ketidakpuasan karyawan berada di ujung skala yang sama. Ini gambarnya. Jadi faktor motivasi itu adalah kepuasan, sedangkan faktor higiene itu faktor ketidakpuasan. Jadi kalau misalnya pencapaian hadir, maka dia akan puas. Tapi kalau gaji tidak hadir, maka ketidakpuasan muncul. Jadi itu nanti dibahas lebih lanjut. Kalau menurut pandangan kontemporer tentang motivasi, itu kontemporer artinya modern, sudah modern ini, sudah ada teori. Jadi teori keadilan. Jadi teori keadilan atau equity theory, di mana premisnya bahwa orang termotivasi untuk mendapatkan dan mempertahankan perlakuan yang sama untuk diri mereka sendiri. Teori keadilan yang paling relevan, bayaran berdasarkan output atau hasil. Jadi kalau misalnya kita bekerja, ada teman yang kurang bekerja, tapi diberikan gaji yang sama, itu ada rasa ketidakadilan. Di sini intinya namanya teori keadilan. Ada orang malas bekerja, tapi kenapa sama gajinya dengan orang yang rajin? Nah, itulah teori keadilan berdasarkan motivasi. Yang kedua adalah teori harapan oleh Victor Fromm. Teori harapan ini dikembangkan oleh Victor Fromm adalah model yang sangat kompleks dari motivasi didasarkan pada asumsi yang sederhana yang memberdayakan. Menurut teori harapan, motivasi bergantung seberapa besar kita menginginkan sesuatu dan sejauh mana kita berpikir kita bisa mendapatkannya. Yang berikutnya adalah teori penetapan tujuan. Jadi contemporary ada 3 teori. Teori penetapan tujuan yang ketiga ini, yaitu karyawan termotivasi untuk mencapai beberapa tujuan yang mereka dan manajer mereka tetapkan bersama. Jadi ini antara manajer dengan karyawan itu bekerja sama menetapkan tujuan. Jadi karyawan dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Tidak serta-merta pimpinan langsung mengambil keputusan harus begini. Tapi karyawan itu dilibatkan. Jadi karyawan merasa dihargai karena dilibatkan di dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir adalah teknik-teknik kunci memotivasi karyawan. Ini yang paling penting. Jadi manajemen berdasarkan tujuan. Jadi ada manajemen berdasarkan tujuan atau manajemen by objektif. Jadi MBO itu teknik motivasi di mana manajer dan karyawan bekerja sama dalam menetapkan tujuan. Hampir sama tadi yang pertama. Tujuan utama MBO menjelaskan peran karyawan untuk melaksanakan dalam mencapai tujuan organisasi. Jadi keterlibatan memang itu penting di dalam mencapai tujuan organisasi, keterlibatan karyawan. Tidak boleh pimpinan sifatnya diktator, artinya demokratis nih. Jadi teori motivasi ini ada unsur demokrasi. Yang kedua, pemberdayaan karyawan. Artinya pemberdayaan karyawan ikut selalu terlibat dalam pekerjaan, dalam operasi organisasi dengan meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dengan pemberdayaan, kontrol, tidak mengalir eksklusif dari tingkat atas ke tingkat bawah organisasi. Yang ketiga adalah kepemilikan perusahaan. Jadi ini penting juga, kunci untuk keberhasilan memotivasi karyawan. Karyawan itu di samping dia sebagai pekerja, ada juga dia punya saham di dalam perusahaan. Jadi kita karyawan itu merasa bahwa ini perusahaan miliknya juga. Coba. Itu yang kunci yang ketiga. Terlibat dia karena dia sebagai pemilik.
Tidak mungkin dia mau main-main bekerja dalam mencapai tujuan organisasi, tujuan perusahaan. Kan tujuan perusahaan sebagaimana kita bahas pada perkuliahan yang lalu itu, tujuan perusahaan itu, tujuan bisnis itu untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Tujuan perusahaan itu. Yang kedua, tujuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidup bisnis atau kelangsungan hidup perusahaan. Itu tujuan perusahaan. Tidak ada perusahaan bilang, 5 tahun saja saya sudah bubar ini, atau 10 tahun saja. Kita mau perusahaan itu sampai dengan anak cucu bisa dinikmati itu perusahaan. Tidak ada itu pengusaha yang mau bangkrut. Tidak ada perusahaan mau tutup perusahaannya. Semua mau berlanjut sampai dunia kiamat. Begitu. Tapi sampai di sini ada yang kurang jelas? Coba, tidak ada yang bertanya? Silakan bertanya. Ya. Silakan. Karena tinggal nanti sebentar kita diskusi. Ya. Silakan. Nesa, silakan. Biar supaya jelas, biar kita akan diskusikan. Tidak usah malu-malu bertanya. Ya, silakan. Pertanyaan saya, mengapa motivasi itu penting? Karena selama ini saya kurang sekali dengan motivasi itu, Pak. Kurang mengerti. Coba, sangat penting. Iya. Karena selama ini saya kayak kurang termotivasi loh. Oh iya, bagus sekali pertanyaannya. Kenapa motivasi itu sangat penting? Karena selama ini tidak termotivasi, merasakan tidak termotivasi. Itu motivasi sangat penting karena itulah motivasi yang akan memberikan arahan, yang memberikan kekuatan dalam diri kita sehingga kita mau bertindak. Kenapa kita mau bertindak? Kalau kita seorang mahasiswa kurang motivasi, maka tentukanlah tujuan. Apakah tujuan akhir saya dalam perkuliahan misalnya? Tujuan saya mau target untuk menyelesaikan studi saya 4 tahun. Selama 4 tahun saya harus selesai. Dan setelah saya selesai, begitu supaya memotivasi diri. Supaya kalau saya selesai, saya akan bekerja di perusahaan untuk membalas jasa baik orang tua saya selama ini. Jadi begitu caranya supaya kita termotivasi. Ada target, ada tujuan. Mungkin orang tua kita bisa kita berikan juga motivasi supaya mendukung bahwa kita ini mau menyelesaikan studi dalam waktu hanya 4 tahun dan mendapatkan nilai dan yang bagus. Jadi harus kita motivasi, artinya kita memberikan kekuatan pada diri sendiri bagaimana supaya kita mencapai sesuatu. Tapi kalau seorang pimpinan perusahaan untuk memotivasi, kenapa penting pimpinan perusahaan, manajer memotivasi karyawannya? Supaya karyawan itu bisa bekerja keras untuk mencapai tujuan perusahaan. Bagaimana caranya? Memberikan gaji, insentif yang cukup, yang memadai, memberikan penghargaan bila mana berhasil dalam melaksanakan tugas, memberikan sertifikat, memberikan promosi ke jabatan yang lebih tinggi. Itulah namanya pimpinan yang baik, memberikan motivasi kepada karyawan. Saya kira sampai di sini, nanti kita lanjutkan sebentar diskusi. Untuk sementara kita akhiri dulu sesi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.